Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Kita lanjut pembahasan jurnal umum bagian keempat. Yang lalu kita sudah mempelajari sampai tanggal 23. Dan sekarang yang kita bahas adalah soal latihan yang tanggal 25. Diselesaikan pekerjaan servis mobil dari Tuan Salendro sebesar 12.300.000. Diterima 5.300.000 dan sisanya akan diterima bulan depan. Jadi kita bahas diselesaikan pekerjaan servis mobil dari Tuan Salendro sebesar 12.300.000. Jadi Bapak letakkan dulu di sini. Kita setelah menyelesaikan pekerjaan mobil, berarti akun yang berpengaruh adalah pendapatan jasa sebesar 12.300.000 rupiah. Yang pertama, kita terima 5.300.000. Berarti kalau kita terima uang, berarti kas yang berpengaruh. Kas bertambah. Nah, tadi pendapatan juga bertambah. Sekarang kas juga bertambah sebesar 5.300.000 rupiah. Dan sisanya akan kita terima bulan depan. Berarti ada yang belum kita terima. Memang di yang pertama tadi kita sudah menyelesaikan pekerjaan itu 12.300.000 nilainya. Tapi kita hanya menerima 5.300.000. Berarti yang belum kita terima itu ada sebesar 7 juta rupiah. Akan kita terima bulan depan. Siapa yang berutang? Berarti yang berutang adalah Tuan Salendro atau pelanggan. Jadi kalau pelanggan yang berutang sama kita, berarti disebut piutang usaha. Berarti akun yang berpengaruh adalah piutang usaha. Itu bertambah. Oke, sebesar 7 juta rupiah. Nah, sekarang kita cek di akunnya. Pendapatan jasa bertambah, kas bertambah, piutang usaha bertambah. Semuanya bertambah. Kita cek. Pendapatan jasa bertambah. Ini pendapatan jasa bertambah di kredit. Kas bertambah di debit. Piutang usaha bertambah di debit. Berarti pendapatan jasa bertambah di kredit, kas bertambah di debit. Ini Bapak taruh aja di sini. Ini di kredit, kas bertambah di debit, piutang usaha bertambah di debit. Lalu kita masukkan ke jurnal umum tertanggal 25. Kita susun, yang debit duluan yang kita kasih masuk. Nah, di antara kas dan piutang, yang mana yang duluan masuk? Kita lihat susunannya kembali. Yang duluan masuk antara kas dan piutang adalah kas.
Karena kas nomor akunnya lebih rendah 101, sedangkan piutang nomor akunnya 104. Jadi yang masuk duluan adalah yang akun 101. Berarti kas yang duluan masuk di debit. Piutang usaha juga di debit. Terus pendapatan jasa di kredit. Akunnya 101, piutang usaha nomor akunnya 104, pendapatan jasa nomor akunnya 401. Lalu kita masukkan angkanya. Kasnya adalah 5.300.000, piutang usaha adalah 7 juta, dan pendapatan jasa adalah 12.300.000 rupiah. Sel yang kosong kita isi garis datar. Selanjutnya tanggal 27. Kita angkat dulu, kita pindahkan. Biar kelihatan. Oke. Tanggal 27. Dibayar sebagian utang kepada toko Rafon sebesar 4 juta. Jadi kita lihat di tanggal 2 kita membeli perlengkapan secara kredit dari toko Rafon 24 juta. Di tanggal 27 kita membayar hanya sebagian saja, yaitu sebesar 4 juta. Akun yang berpengaruh adalah karena kita membayar berarti sudah jelas kas berkurang sebesar 4 juta rupiah. Apalagi akun yang berpengaruh, jika kita membayar utang sudah jelas kas kita berkurang, pasti utang kita juga akan berkurang. Jadi utang usaha berkurang sebesar 4 juta rupiah. Nah, sekarang kita lihat, kas berkurang, utang usaha berkurang. Kita cek, kas berkurang ada di kredit, ini debit karena bertambah. Jika berkurang, dia dibalik. Berarti kas berkurang ada di kredit, utang usaha berkurang ada di debit. Nah, ini kredit karena bertambah. Kalau berkurang berarti utang usaha di debit. Berarti yang kita ketik duluan adalah utang usaha di debit, kas berkurang di kredit. Utang usaha 201, kas 101 nomor akunnya. Masing-masing 4 juta. Tanggal 28. Dibayar beban makanan dan minuman sebesar 1 juta. Jadi kita membayar beban makanan dan minuman sebesar 1 juta. Tanggal 28. Kita membayar berarti apa yang kita bayar? Beban makanan dan minuman. Kita membayar berarti kas berkurang. Kas berkurang 1 juta. Apa yang dibayar? Beban makanan dan minuman. Berarti beban makanan dan minuman bertambah. Yang tadinya tidak ada menjadi ada. Sebesar juga 1 juta. Nah, kita lihat. Kas berkurang, beban makanan bertambah. Kalau kas berkurang ada di kredit, kalau beban makanan dan minuman, kalau bertambah ada di debit. Berarti kita kembali,
Yang kita catat duluan adalah beban, makanan, dan minuman. Karena di debit. Sedangkan kas berkurang ada di kredit. Kas. Beban makanan dan minuman nomor akunnya 512, kas 101. Masing-masing adalah 1 juta. Selanjutnya di tanggal 29, dibayar beban lain-lain sebesar Rp200.000. Sama juga dengan yang tadi. Kalau dibayar beban berarti kas berkurang, beban lain-lain bertambah sebesar Rp200.000. Berarti kalau beban bertambah ada di debit, sama dengan yang tadi. Beban bertambah ada di debit, jadi langsung kita catat beban lain kas. Kita lihat, biasanya beban lain 515, kas 101. Kita lihat dulu beban lain di debit, kas di kredit. Ya, betul, beban lain 515 di debit, karena bertambah, kas berkurang di kredit. Sebesar Rp200.000. Tanggal 30. Diterima sebagian piutang dari Tuan Mikel sebesar Rp2.200.000. Berarti kalau kita menerima, otomatis kas kita bertambah. Apa yang kita terima? Yaitu piutang sebesar Rp2.200.000. Berarti piutangnya akan berkurang. Kita tulis piutang usaha sebesar Rp2.200.000. Kita cek dulu. Tuan Mikel, ternyata di tanggal 20. Kita telah menyelesaikan pekerjaan servis mobil dari Tuan Mikel sebesar 7 juta. Kita terima 3 juta, sisanya kita terima bulan depan sebesar 4 juta. Ternyata Tuan Mikel itu membayar sebagian utangnya. Bukan 4 juta, total utangnya betul 4 juta, cuma dia membayar hanya sebagian saja, yaitu 2.200.000. Berarti piutangnya berkurang Rp2.200.000. Kas bertambah, piutang berkurang. Kita cek, kas bertambah di debit, piutang usaha. Jika berkurang di kredit. Berarti debitnya duluan dicatat, kas bertambah, piutang usaha berkurang. Kas 101, piutang usaha 104 sebesar Rp2.200.000. Selesai. Nah, setelah ini tinggal dijumlahkan. Ini adalah jumlah debit. Dan ini adalah jumlah kredit. Jadi langsung Bapak jumlahkan. Berarti jumlah debitnya 372 juta. Jumlah kreditnya juga 372 juta. Ini namanya balance antara debit dengan kredit sama. Jika debit dan kredit tidak sama,
berarti ada kesalahan dalam memasukkan transaksi ke jurnal umum. Oke, sampai di sini pertemuan kita pada pagi hari ini. Terima kasih atas seluruh perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.